Halo semua, kali ini saya akan sedikit membahas tentang IHSG kita pada penutupan hari ini, hari Kamis ya. Untuk IHSG kita sempat untuk menyentuh area support kuatnya ya di 5.960-an dan terjadi rebound ya. Akhirnya candlenya sekarang warna hijau. Kemungkinan menurut teknik yang saya pakai, kemungkinan IHSG akan berusaha untuk kembali menguat pada pekan depan di hari Senin. Mungkin dia akan mencoba untuk menguji resistennya lagi di kisaran 6.064-65 ya. Ya, semoga bisa tembus di 6067-nya. Itu akan lebih memudahkan IHSG kita untuk kembali naik ya ke resisten selanjutnya, biasanya di 6126 sampai 6152. Semoga IHSG kita kembali uptrend ya, karena secara pola dia sebenarnya masih oke ya, masih oke, tapi memang sempat beberapa hari ini ya IHSG kita cenderung melemah, candlenya kebanyakan merah. Semoga minggu depan itu IHSG kita kembali menghijau ya. Oke, untuk di grup saya, di grup pemahaman saham, itu kalau teman-teman yang pengen gabung, boleh tinggal klik aja link yang ada saya bagikan di deskripsi ya. Oke, untuk hari ini saya memberikan 2 menu buy close untuk dijual Seninnya, yaitu pertama itu MPPA. Ya, untuk MPPA ini kita bermainnya cepat saja ya. Menurut saya saham ini jangan simpan terlalu lama. Ya, untuk target penjualan saya tetap 1-3%. Ya, mungkin dia akan menguji di area 310-nya, semoga seperti itu. Jadi kalau sudah cuan, teman-teman boleh jualan, dan ingat saham ini harus pakai stop loss yang ketat ya. Minimal itu di area, kalau teman-teman pengen stop loss itu boleh di area 292 ya, 292 kalau memang ingin meminimalisir risiko. Jika tembus 292 ataupun maksimal di 290, teman-teman boleh untuk stop loss ya, untuk menghindari terjadinya koreksi yang terlalu dalam. Jadi teman-teman tidak terlalu cut loss terlalu gede. Jadi harus pakai stop loss ya. Ingat, untuk saham-saham gorengan harus pakai stop loss yang ketat menurut saya ya. Ya, semoga diberikan cuan di pagi harinya untuk hari Senin pekan depan. Kedua itu saham memberikan agro. Untuk agro menurut saya oke ya, cukup oke. Mungkin dia akan coba menguji area di harga 1120-nya. Tapi kalau memang sudah cuan, boleh silahkan jualan ya teman-teman, karena agro ini dia baru technical rebound ya, jadi belum untuk uptrend, dia masih cenderung hanya technical rebound. Jadi kita berharap Seninnya masih ada pantulan ke atas ya, minimal bisa mencapai 1-3% untuk kita cuan ya. Jadi teman-teman kalau sudah cuan boleh jualan dulu ya. Untuk saham agro, stop lossnya untuk agro boleh di harga di bawah 1035. Kalau memang mau stop loss boleh di sana untuk agro ya. Dia punya support untuk sekarang di 990, tapi dia punya support kuat di 1000.
Oke, lanjut untuk menganalisa beberapa saham yang di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Saya akan coba pertama itu WIM. Untuk saham WIM menurut saya oke, tapi dia akan coba menguji area resistennya di kisaran 910 sampai 920. Itu area resisten dari WIM. Kalau dia berhasil jebol di 920 ya, mungkin akan ke area 950 sampai 960 untuk WIM. Secara pola dia cukup oke, tapi dia wajib untuk menembus dulu di harga 920-nya ya. Untuk resistennya untuk supportnya WIM sekarang ada di 850 ya untuk area support dari WIM. Lanjut ke saham ASII. Untuk ASI juga dia sedikit melakukan perlawanan ya. Mungkin akan cenderung menguat secara teknikal itu di harga 5.400 dulu, semoga bisa jebol. 5.400-nya dia akan ke 5450 sampai 5460 ya. Untuk ASI kita berharap dia rebound ya hari Seninnya. Lanjut ke saham Friend. Untuk Friend juga dia akan menguji di area resistnya di 82 ya. Kalau bisa jebol 82-nya mungkin akan ke 85 atau 86. Untuk supportnya sekarang Friend itu di 76 ya. Semoga bisa kembali naik di 82, tapi cenderung untuk sekarang Friend itu masih sideways ya. Masih dalam pola sideways untuk sekarang. Lanjut ke saham SNLK. Untuk SNLK secara teknikal belum bisa dibaca terlalu dalam ya, karena belum ada histori yang terlalu banyak. Tapi mungkin dia punya area support di 314. Untuk saham-saham seperti ini sebaiknya dihindari terlebih dahulu ya. Lanjut ke IMAS. IMAS menguji area support di harga 1050 sampai 1055. Itu area supportnya, berusaha untuk rebound. Mungkin dia akan menguji area resisten di 1125 ya. Tapi untuk kecenderungannya sebenarnya masih kurang menarik untuk saham IMAS ya. Lebih baik dihindari dulu jika belum punya. Lanjut ke saham BRMS. Untuk BRMS dia punya area support di area 72 ya. Resisten di 78 sampai 80. Itu area resisten dari BRMS. Kecenderungan dia mungkin akan sedikit penguatan di 76. Jika berhasil break di 76, itu akan jauh lebih menarik karena dia mungkin akan ke area 80 untuk menguji resisten berikutnya. Dan jika jebol 80 itu akan jauh lebih menarik ya. Itu akan jauh lebih menarik, mungkin bisa ke 85-an untuk BRMS. Tapi secara pola ini cukup oke ya, karena dia berusaha mantul dari area supportnya. Ini salah satu support kuat dari BRMS. Oke, lanjut ke saham BGTG. Untuk BGTG ya masih sebenarnya kurang benar ya, karena sudah downtrend saham ini.
mungkin akan menguji kembali area supportnya di 110 sampai 114. Mungkin akan coba retest di area support itu. Lanjut ke saham MLPL. Untuk MLPL cukup oke, menurut saya cukup oke, tapi dia punya area resisten di 114 sampai 116. Jika berhasil tembus, mungkin dia akan menguji lagi area resisten psikologisnya di 120. Jika berhasil break di atas 120 itu akan jauh lebih menarik, tapi minimal dia harus menguji resistennya dulu di 114 sampai 116 ya. Untuk saham MLPL. Lanjut ke BEVIC. Untuk BEVIC juga polanya masih sideways ya. Pola BEVIC sideways di area sekarang supportnya di 160, untuk resist di 184 ya. Dia masih sideways di area itu, kecenderungannya mungkin akan naik turun di area itu. Lanjut ke BBCA. Untuk BBCA oke, menurut saya oke, mungkin dia Senin akan mengalami penguatan. Ya minimal dia akan menguji area resistennya kembali sekitar di 31.500 ya. Jika 31.500-nya jebol, mungkin akan mencoba kembali di area 32.000-nya ya. Untuk saham BBCA. Tapi kecenderungan untuk sekarang masih kurang menarik ya. Masih kurang menarik. Lanjut ke saham AHAP. Untuk saham AHAP juga dia akan mungkin dia akan menguji area di 82-nya kembali. Jika 82-nya jebol, mungkin akan lanjut ke 86 ya. Area supportnya di area 74 ya, 74 72. Ke saham BBKP. Untuk BBKP oke, tapi dia punya resistennya di 535 ya. Jika tembus 535 itu akan jauh lebih menarik karena mungkin akan ke area sekitaran 560 sampai 580 untuk BBKP. Secara pola dia sudah mulai oke, menurut saya sudah mulai oke. Untuk supportnya sendiri, untuk support dekatnya di 510 sampai 515. Lanjut ke saham Dian. Dian oke ya, oke, mungkin dia akan kembali menguji area resist di 114 sampai 120. Area supportnya di 104. Jika jebol 104, lebih baik hati-hati ataupun minimal ke 102. Area support Dian di 102 atau 104. Jika masih bertahan di area itu masih oke, tapi kalau udah jebol harus hati-hati teman-teman. Lanjut ke saham Harum. Untuk Harum masih sideways ya, masih sideways di area 4750 sampai 5230. Jadi polanya masih sideways ya untuk Harum. Lanjut ke saham Wika.
Wika menurut saya dia akan coba rebound. Minimal dia mungkin akan menguji area resistnya di area 1570 sampai 1585. Ya, jika berhasil jebol di 1585 mungkin akan jauh lebih menarik karena mungkin akan ke area 1630-an untuk Wika, tapi secara pola masih cenderung downtrend ya untuk saham Wika. Oke, lanjut ke saham Aisyah. Untuk Aisyah, dia akan coba menguji resistnya di 298. Jika tembus itu akan jauh lebih menarik, mungkin dia akan ke 310. Untuk saham Aisyah ya 300-an ya. 308, 310. Oke, ke saham WG, Wijaya Karya Bangunan, ya sebenarnya masih cenderung downtrend. Mungkin dia akan kembali menguji area 208, 210-nya. Jika masih tidak jebol 210, mungkin akan turun lagi menguji area support di 202 atau 200 atau di 200-nya. Untuk saham WG. Oke, mungkin sekian dulu analisa hari ini. Semoga Senin kita portonya kembali hijau ya. Dan IHSG kembali ke jalannya yaitu uptrend kembali. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy weekend teman-teman. Semoga selalu cuan. Oke, terima kasih. Salam cuan.